anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sepenggal kalimat dan anak-anak harus menuliskannya di bagian atas buku kalian masing-masing. Calon orang sukses akan menghargai siapapun yang berbicara. Baik anak-anak, mari kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon dengarkan dengan seksama ya. Ada 2 orang mahasiswa yang sedang berbicara di dalam kelas. Sa, kamu tahu tidak? Dosen kita yang politik itu kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Saja kok diperhatikan. Lah, kamu tahu nggak sebabnya apa? Enggak. Ya, barangkali dia capek kalau berdiri. Jadi, dia duduk terus. Bukan itu sebabnya. Coba, dosen itu juga merupakan seorang pejabat loh. Hah? Pejabat? Apa hubungannya? Ya iyalah, ada hubungannya. Jadi, kalau misal dia berdiri, dia takut kursinya diduduki orang lain. Oh, jadi gitu. Ya. Baik anak-anak, dari cerita yang Ibu buat tadi, mungkin kalian sudah bisa menebak. Kita hari ini akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita hari ini akan belajar mengenai teks anekdot. Ada yang tahu apa sih teks anekdot itu? Harus tahu pengertian teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita pendek yang berkarakter dan di dalamnya itu mengandung unsur kritikan yang membangun teks anekdot tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Dalam menulis teks anekdot, harus menerapkan struktur penulisan dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan. Secara umum, struktur teks anekdot ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Dan yang keempat, redaksi. Selanjutnya, yang terakhir ada koda. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, abstraksi. Abstrak merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi untuk memberi gambaran suatu isi teks anekdot tersebut. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga ada krisis. Krisis ini merupakan bagian di mana terjadinya pada penulis atau orang yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut. Yang keempat ada redaksi. Redaksi merupakan bagian bagaimana penulis atau orang yang ditulis tersebut menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, masalah yang terjadi itu sebelum redaksi yaitu krisis. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda ini bagian akhir dalam cerita. Biasanya cerita dalam bagian akhir ini
terdapat suatu keunikan tersendiri. Ya, Ibu memiliki satu teks contoh dari teks anekdot. Silakan kalian perhatikan dan baca terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan dan menganalisis strukturnya. Nah, setelah kalian baca contoh teks cerita anekdot yang Ibu berikan ini, mari kita analisis bersama ya. Dari teks cerita anekdot yang berjudul Pinjam Uang ini, manakah yang termasuk abstrak? Ya, benar sekali. Abstrak dalam cerita ini yaitu ada seorang laki-laki yang masuk ke bank dan bermaksud meminjam uang. Ya, selanjutnya, mana sih orientasinya dalam teks ini? Orientasinya itu orang itu memberikan jaminan mobilnya dan pinjaman uangnya dan meminta pihak bank menahan mobilnya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, kita analisis krisisnya. Di mana sih letak krisis dalam teks cerita ini? Krisisnya itu laki-laki mengambil jaminannya dan melunasi hutangnya. Ya, yang selanjutnya reaksi. Nah, reaksi ini dalam teks cerita di atas ini yaitu petugas bertanya kepada laki-laki perihal meminjam uang dengan memberikan jaminan mobilnya. Selanjutnya, kita analisis bagian koda. Koda ini adalah bagian akhir dalam teks cerita anekdot. Nah, dalam cerita teks anekdot ini, kodanya mana? Kodanya yaitu petugas pinjaman mengakui kecerdikan laki-laki tersebut. Nah, setelah kita membahas dan menganalisis struktur teks anekdot dalam suatu teks anekdot, jadi ada berapakah struktur dalam teks anekdot? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Ada 5 bagian. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda. Selanjutnya, kita beranjak pada bagian kebahasaan dalam teks anekdot. Kita ambil satu contoh teks anekdot, yaitu kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Silakan baca terlebih dahulu teks yang Ibu berikan. Setelah kalian baca teks anekdot yang Ibu berikan ini, mari kita bersama-sama menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di manakah itu? Ya, kalimatnya adalah pada puncak pengadilan korupsi politik. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang kedua, kalimat retoris. Mana sih kalimat retorisnya? Kalimat retorisnya terdapat pada apakah benar? Teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Selanjutnya kita analisis penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kita lihat di manakah itu? Nah, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong untuk jawab pertanyaan jaksa." Ya, seperti itu. Yang keempat ada penggunaan kata kerja aksi. Nah, dalam teks ini, manakah penggunaan kata kerja aksi? Yaitu saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaannya. Bisa dilihat dalam teks di sini ya.
Selanjutnya ada kaidah kebahasaan penggunaan kalimat perintah. Di manakah itu? Perhatikan ya. Terdapat di Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang selanjutnya itu ada penggunaan kalimat seru. Kita lihat dalam teks di sini, penggunaan kalimat serunya yaitu "Oh, maaf." Nah, setelah kita menganalisis kaidah kebahasaan, jadi kaidah kebahasaan yang dimiliki dalam teks anekdot ini yaitu yang pertama apa? Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memberikan suatu jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kata penghubung ya, yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penggunaan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah menggambarkan atau menggunakan kalimat seru seperti yang tadi dicontohkan dalam teks tersebut ya. Nah, hari ini kita telah membahas apa sih pengertian dari teks anekdot, lalu struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian bisa memahami materi